Iya, shalom saudara, semua jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Karena anugerah Tuhan, biarlah kita terus mau datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Menjadi dupa yang berbau harum, karena Tuhan itu senang ya ketika kita mau terus menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biar malam ini kita datang dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua jemaat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di 5 benua, di semua negara-negara. Selamat siang atau selamat pagi, Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk memuji menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami dipilih untuk ada di bait-Mu memuji menyembah Engkau. Engkau harta yang tidak ternilai yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terus di dalam hati dan hidup kami, sehingga pujian penyembahan kami terus lahir kepadamu Yesus. Engkau permata terindah bagi kami Tuhan. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Amin Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi katakan Yesus, Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan Yesus, Kau permata, permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kau permata yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami sembahkan, kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau yang termulia, Kau harta yang terindah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lebih lagi katakan Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku.
dapat menggantikan-Mu Tuhan. Jadikan kami indah, biarlah pujian penyembahan bagi-Mu selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Bagi-Mu segala pujian kami Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Lebih lagi katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Lebih lagi mari angkat hatimu, katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kaulah kebanggaan kami Tuhan. Amin. Oh, janji-Mu bersinar, buktikan Engkau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Apapun keadaanmu malam ini, mari naikkan pujian bagi Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, amin. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Yes Lord, Tuhanku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus Tuhan kami. Engkau Raja di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang berdaulat, Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Janji-Mu bersinar dalam hidup kami. Itulah bukti kebesaran-Mu Tuhan. Ajar kami hari-hari ini untuk terus bersandar dan percaya bahwa Tuhan Engkau menggenapi janji-Mu bagi kami. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti. Lebih lagi dari hatimu katakan, bagi-Mu segala pujian Tuhan. Oh,
seperti-Mu Tuhan. Kau berkuasa menggenapi segala janji-Mu di hidup kami. Karena itu kami percaya tidak ada satupun janji-Mu yang gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau yang terus mengharapkan Tuhan, jangan pernah menyerah saudara. Cari Tuhan sampai engkau menemukannya, menemukan pertolongannya, menemukan mujizatnya hari ini. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat Tuhan. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Kami percaya Yesus, mujizat-Mu Tuhan disediakan bagi hidup kami. Amin. Kami diangkat dan dipulihkan. Lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan Tuhan. Oh, Kau yang mengangkat hidup kami, Kau yang memulihkan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa hidupmu gagal, kalau hari ini engkau merasa rasanya tidak mungkin lagi Tuhan pulihkan, biar engkau terus angkat hati dan imanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus berkata, sebab bagi Allah perkara itu mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, asalkan kita mau percaya kepada Dia. Sungguh-sungguh datang terus di hadapan hadirat-Nya saudara. Lebih lagi kita mau hampiri Dia dengan iman. Katakan pujian ini menjadi sebuah komitmen dan deklarasimu di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat hidup kami Tuhan, pulihkan hidup kami Bapa. Karena hanya kepadamu kami menaruh harapan kami. Terus bawa kami di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan.
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, shalom, selamat siang Ibu Debbie, ya, sehat selalu Ibu dan keluarga dan seluruh tim. Masih dari Batam saudara, dari seorang karyawan yang juga adalah pendengar setia Mesbah Doa dan Mesbah Syukur serta Sunday Online. Ya, walaupun kadang tidak ikuti secara tepat waktu, namun selalu ya mencari dan rutin mengikuti walau telat saudara ya. Jadi mau bersaksi bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya sejak saya mendengar semua khotbah-khotbah melalui channel Ibu. Ya, dan saya juga bersyukur banyak dibentuk Tuhan, belajar melepaskan hak, belajar melepaskan segala yang tidak baik, dan lebih lagi dengan rendah hati ya terus mengikuti kehendak Tuhan. Saya juga mengucap syukur ya, saya berbahagia, memiliki kebahagiaan tersendiri Bu. Sebab Tuhan izinkan suami saya memiliki masalah dalam bisnisnya. Dan kami harus tetap membayar kepada bank tanpa bisa memberi alasan apapun. Dengan bantuan gaji saya dan income yang kecil ya tidak besar, kami akhirnya menghubungi kreditor toko juga untuk memohon mereka sabar sambil menunggu kami bisa membayar hutang-hutang kami. Puji Tuhan semuanya bisa menerima. Kami juga dimampukan oleh Tuhan bisa membayar setiap cicilan-cicilan ke bank. Suami saya yang tadinya tidak mau berdoa sekarang jadi ikut dengan saya untuk setiap malam ikut mesbah doa. Saya bersyukur pertama kali suami saya mendengar kesaksian dari seorang dokter syaraf yang pernah tayang ya di mesbah spesial. Yang bagaimana dokter ini menjadikan mesbah keluarga, bahkan mesbah doa di dalam keluarganya. Dan suami saya melihat tayangan itu dan dia merasa ya dia juga harus melakukannya, dia terpanggil untuk membangun mesbah doa bersama dengan keluarga kecil kami Bu. Saya sangat berbahagia walaupun saat ini bisnis suami saya belum normal, belum pulih sempurna, tetapi puji Tuhan dia sekarang datang ke tempat yang benar yaitu mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan lewat mesbah doa. Dan saya juga berdoa supaya suami saya tetap mempertahankan mesbah keluarga di keluarga kami. Saya dan suami sekarang puji Tuhan Ibu menjadi semakin kuat dan berakar dalam Tuhan. Kami selalu belajar untuk memperhatikan iman dan kami tetap bisa mengampuni orang, bahkan orang-orang yang sudah menyakiti kepada kami dan merugikan kami. Tetap berbuat baik kepada setiap orang dan juga percaya dan mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan segala persoalan di hidup kami. Saya pun walaupun saya merasa gagal dalam interview dari perusahaan yang saya mimpikan, saya tidak terlalu stres dan tidak kecewa sebab saya yakin bahwa Tuhan tahu ya apa yang benar-benar saya butuhkan. Saya saat-saat ini belajar berserah penuh sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan ya,
saya mohon maaf kalau kesaksian saya ini terlalu panjang. Doa saya semoga ibu dan keluarga terus dalam perlindungan Tuhan bersama keluarga besar DBTV. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Iya, suami yang tadinya tidak peduli dengan misbah doa, misbah keluarga, Tuhan izinkan mengalami masalah dalam bisnis sehingga harus terlilit kewajiban-kewajiban membayar hutang di bank, bahkan kepada kreditor saudara, dan akhirnya puji Tuhan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa terus mencicil, menyelesaikan. Bahkan yang terlebih lagi adalah Tuhan mengubah keluarga ini, bahkan suaminya sekarang terus mencari Tuhan. Kita percaya bahwa itulah yang firman Tuhan berkata, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Ibu buat kesaksian yang sudah dikirimkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan saudara. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Kemarin kita sudah selesai dengan aturan-aturan tentang ganti rugi, bagaimana seorang kalau menitipkan ternak itu mati, maka orang dititipi harus membayar ganti rugi. Bagaimana seorang kalau meminjam binatang dari temannya lalu binatang itu patah kaki, mati, maka dia harus mengganti kerugian. Jadi Tuhan mengatur semua hal-hal itu supaya kehidupan bangsa ini tertib, juga kita. Kenapa ada aturan-aturan firman Tuhan? Agar hidup kita semakin tertib. Kita akan lanjutkan hari ini masih di Keluaran pasal 22, sekarang ayat 18, peraturan tentang dosa yang keji. Ayat 18, seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang pastilah ia akan dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri haruslah ia ditumpas. Ini mengerikan saudara. Tuhan berpesan, Tuhan berfirman kalau ada ahli sihir, maka dia harus dihukum mati, tidak boleh hidup. Jadi Tuhan membenci sihir. Tuhan membenci hal-hal yang berbau-bau perdukunan atau sihir. Karena itu kita orang Kristen tidak boleh percaya kepada sihir, kepada perdukunan atau hal-hal yang seperti itu. Bahkan siapapun yang tidur dengan binatang ia harus dihukum mati. Kalau ada orang yang melakukan penyimpangan seksual dengan binatang, dia harus dihukum mati karena itu sangat bejat. Siapapun juga yang mempersembahkan korban kepada Allah huruf kecil, kecuali kepada Allah Tuhan sendiri, maka dia harus ditumpas kalau dia mempersembahkan korban kepada Allah-Allah yang bukan Allah. Tuhan membenci berhala. Jadi kita tidak boleh menduakan Tuhan, sebab hanya Dia Allah yang esa, Allah yang luar biasa, yang harus kita sembah dan patut kita tinggikan. Ayat 21 ini sekarang peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. 21, janganlah kau tindas, Kalau kita lihat di sini saudara, bagaimana Tuhan begitu keras tadi, bagaimana ilmu-ilmu sihir itu Tuhan tidak suka. Semua ini ditetapkan supaya bangsa ini tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bahkan ada aturan-aturan tentang orang yang tidak mampu. Di sana dikatakan, janganlah kau tindas atau kau tekan orang yang seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi kalau ada perantau atau orang asing itu tidak boleh ditekan. Sebab ingat Tuhan bilang kamu juga dulu bangsa Israel adalah perantau, adalah orang asing di Mesir. Tuhan tidak mengizinkan, memperingatkan. Tuhan memperingatkan orang-orang Israel agar tidak memperlakukan orang asing itu secara tidak adil. Kenapa? Karena mereka sendiri juga dulu pernah menjadi orang asing di Mesir, di tanah Mesir. Mereka hanya menumpang. Orang asing itu artinya menumpang. Tidaklah mudah datang ke dalam lingkungan yang baru di mana kita merasa sendirian, asing. Apakah ada orang asing di sekitar saudara yang mungkin saudara lihat? Para pengungsi, pendatang, atau orang yang baru sekolah atau yang mau kuliah.
Ya, biarlah kita peka terhadap pergumulan-pergumulan mereka dan nyatakanlah kasih Allah melalui kebaikan dan kemurahan hati kita kepada mereka. Saya juga dulu pernah menjadi orang asing di banyak tempat. Ketika saya mengikuti Tuhan, ya, tetapi selalu ada orang-orang di sekeliling yang dipakai Tuhan untuk ya menjadi berkat. Jadi kita percaya bahwa ya segala yang Tuhan izinkan terjadi, ya itu pasti membawa kebaikan, saudara. Jadi kita berdoa ya biar Tuhan beri kita kepekaan untuk mau saling menolong satu dengan yang lain. Ya, bukan hanya saudara, cuek dengan keadaan orang-orang di sekeliling kita, terutama orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita harus bisa menjadi saluran Tuhan untuk terus menolong, terutama orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, seperti bangsa Israel dulu menjadi orang asing di Mesir, tapi ya Tuhan menolong mereka. Dan sekarang ayat yang ke-21, ya ayat ke-22, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jadi janda atau anak yatim. Ini janda yang ditinggal mati oleh suami, bukan janda muda yang bercerai, saudara ya. Jadi janda yang benar-benar patut kasihani ya, karena sekarang banyak janda itu dia jadi janda karena keinginannya dia sendiri ya, karena berselingkuh lalu bercerai. Tapi janda yang anaknya itu anak yatim, artinya ditinggal mati oleh suami, itu kita harus perhatikan ya. Tapi perhatikan, Tuhan bilang janda yang betul-betul takut Tuhan. Ya, kalau janda yang gak takut Tuhan, saudara, ya begitulah saudara. Jadi kita tidak boleh menekan atau menindas mereka. Ya, tidak boleh bersikap semena-mena. Janganlah kau tindas. Artinya apa? Jangan kita berlaku tidak adil ya kepada mereka, sebab kalau mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doa mereka, maka Tuhan akan membalaskan kepada engkau ya, sehingga engkau juga akan menjadi janda, anak-anakmu akan menjadi yatim. Ayat 25 bisa dikatakan, saudara, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Kita pinjamin uang, kalau ada orang pinjam uang, ya beri enggak, ya beri seikhlasmu, supaya enggak usah kau tagih. Ya apalagi memberi bunga, wah itu bertobat sekali. Ya kalau kita memberi pinjaman kepada orang, ya relakanlah, ikhlaskanlah supaya kita nggak usah tagih. Makanya beri sesuai dengan ya kerelaan hati, saudara ya. Jangan ya beri tapi kita berharap bunga atau kita tagih-tagih dia. Makanya kalau ada orang pinjam misalnya ya 5 juta, engkau cuma bisa ngasih 1 juta, kasih aja tapi gak usah diharapkan balik, supaya hatimu tidak tercemar dan engkau juga tidak menjadi penagih hutang sehingga mengejar-ngejar orang yang tidak mampu itu, saudara, bahkan membebankan dia dengan bunga. Saudara ya, kita melihat ya Tuhan mengatur hukum-hukum ini ya supaya bangsa ini boleh hidup tertib dan teratur. Ya jangan diberi bunga, kalau kasih pinjam uang ke orang ya dilarang, saudara, jangan jadi rentenir. Ayat 26, jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Bahkan kalau di orang pinjam uang dititipi jubah, digadaikan, misalnya aku pinjam uang ya, nih saya titipi jubah saya, kamu pegang deh, karena jubah itu zaman dulu berharga ya, terbuat dari kulit, kalau kedinginan bisa dipakai.
Ya Tuhan bilang kalau ada orang yang pinjam uang lalu titip jubahnya untuk sebagai jaminan gadean kepadamu, sebelum matahari terbenam engkau harus kembalikan. Berarti kan gak ada guna, tidak boleh menerima jaminan kalau orang pinjam uang, saudara. Di sini dikatakan ya, tidak sampai matahari terbenam kamu nggak boleh ya tahan jubah itu, harus dibalikin. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, kata Tuhan, aku akan mendengarkannya sebab aku ini pengasih. Jadi jangan sembarangan ya, kita semua harus ya sungguh-sungguh untuk mengasihi, ya mengikuti aturan ya yang sudah Tuhan tetapkan, supaya Tuhan tidak mendengarkan seruan orang-orang yang ya sedang kesusahan itu, saudara. Lalu ya engkau akan mati karena engkau menekan orang yang sedang susah. Itu kata firman Tuhan. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi saudara, kode hukum Ibrani itu terkenal karena keadilan dan tanggung jawab sosialnya terhadap orang-orang miskin. Allah menuntut agar orang-orang miskin yang tidak berdaya diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk memulihkan nasib mereka. Kita hendaknya menunjukkan kepedulian Allah terhadap orang miskin dengan memberi dan dengan menolong orang-orang yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Ya, mengapa saudara hukum itu ya benar-benar Tuhan berikan kepada bangsa ini ya, supaya mereka itu sungguh-sungguh boleh ya berjalan di dalam satu aturan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti tadi, mengapa ya hukum ini mendesak untuk mengembalikan jubah orang yang miskin yang digadaikan kepadamu sebelum matahari terbenam? Karena jubah itu adalah satu yang paling berharga bagi bangsa ini, bangsa Israel. Buat tidur, ya buat selimut, ya bahkan jubah itu artinya segala-galanya. Ya jadi ya jubah itu berarti sangat mahal bagi yang punya, saudara. Dan kebanyakan orang hanya memiliki satu jubah, apalagi kalau dia miskin. Jubah itu dipakai dalam ya banyak kepentingan, dan itu bisa menjadi alat untuk penggadean sehingga dia dapat utang. Jadi kalau kita pada zaman itu Tuhan bilang kalau kamu menerima gadaian jubah ya sebelum matahari terbenam, kembalikan jubah itu. Ya berbagai-bagai peraturan dikatakan di sini ayat 28. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Tidak boleh mengutuki Allah ya. Bagaimana orang mengutuki Allah? Tuhan ini ya, heran saya. Kenapa sih Tuhan itu melakukan gini ya. Ini kita sama saja, saudara. Ya dengan mengatur Tuhan ya, bahkan bersungut-sungut kepada Tuhan ya. Dan jangan juga menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsa. Nggak boleh ya kita menyumpahi pemimpin bangsa. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. Ya 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku disembelih ya. Haruslah kamu menjadi orang yang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi harus kamu lemparkan kepada anjing. Tuhan mengatur kalau mereka punya ternak, lalu ternaknya itu beranak, ya harus mempersembahkan ya persembahan sulung ya, yaitu anak kambing, domba, lembu itu ya dipersembahkan kepada Tuhan, disembelih ya untuk ya dibakar lalu menjadi dupa kepada Tuhan. Tetapi kalau ya binatang itu diterkam harimau, tidak boleh dimakan dagingnya, melainkan harus kau lempar kepada anjing biar dimakan oleh anjing saja. Kita melihat di sini Tuhan mengatur semua, saudara.
Ya, orang Israel tuh harus tepat waktu memberikan persembahan kepada mereka dan tidak boleh menahan suatu apapun. Hasil pertama dari tuaian harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena kalau tidak maka Allah akan mengirimkan surat peringatan ya tentang batas waktu pembayaran ya. Mudah bagi kita untuk mengurus tanggung jawab keuangan lainnya sementara membiarkan pemberian kita kepada Tuhan terabaikan. Memberi kepada Allah lebih dahulu harus dilakukan, saudara. Ya, karena pada zaman dulu semuanya diatur, maka itu kita juga jangan sampai lalai di dalam hal menabur. Ya, mengembalikan segala berkat Tuhan. Kita harus melakukan itu supaya apa? Ya, ada lumbung-lumbung kita tetap terisi dan Tuhan melihat sikap hati kita yang tidak pelit, tetapi kita mau menjadi orang yang menabur bagi pekerjaan Tuhan ya dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu biarlah kita mau sungguh-sungguh terus percaya dan berserah, bahkan taat melakukan firman-Nya supaya hidup kita semakin diberkati Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, bahkan malam ini Engkau mengajarkan kami banyak ya. Lewat kebenaran firman-Mu kami mengetahui tuntutan-tuntutan Tuhan atas bangsa Israel. Kami percaya ada banyak hal yang kami dapat untuk kami juga boleh terus belajar nilai-nilai yang Tuhan tetapkan. Salah satunya adalah dalam hal menabur agar kami boleh terjamin dalam kehidupan dan berkat-berkat kami. Maka kami tidak boleh menjadi orang yang pelit, tapi kami harus belajar untuk menabur, mengembalikan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Berkati semua anak-anak-Mu, berkati umat-Mu. Mereka yang terus setia berdoa di mesbah doa, Tuhan memberkati. Diberkati rumah tangganya Tuhan, diberkati pekerjaan, diberkati semua yang dilakukan tangan mereka. Tuhan berkati rumah tangga suami istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, Engkau yang sanggup memelihara, memberkati rumah tangga kami. Berkati setiap mereka yang sedang sakit hari-hari ini, apapun sakit penyakit itu kami percaya, kami letakkan tangan di bagian yang sakit, kami perkatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bapa, biarlah anugerah-Mu tercurah bagi seluruh anak-anak-Mu, agar kami boleh terus melihat anugerah Tuhan melimpah, kesembuhan terjadi, ampuni dosa pelanggaran kami. Biarlah dalam nama Yesus terutama jiwa kami disembuhkan. Berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan dosa-dosa ketakutan, kekhawatiran, yang terikat dengan dosa-dosa minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, narkoba, obat penenang, obat tidur, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, ketakutan, kekhawatiran, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang terus memberkati setiap mereka yang sedang adalah masalah-masalah yang pelik dalam pemulihan keluarga, ekonomi, keuangan, yang ingin menjual aset, yang terlilit hutang piutang, dalam nama Yesus Tuhan turut bekerja memberi jawaban. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Berkati yang berkekurangan, bahkan Tuhan juga memberkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa ini, hujan pertobatan-Mu tercurah sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, memuliakan nama-Mu, bahkan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan sehingga bangsa Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri yang menjaga kesatuan bangsa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ada pemulihan atas bangsa ini. Menjelang pemilihan presiden 2024, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menentukan presiden terbaik bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, khususnya bagi mereka yang setia ada di mesbah doa, Tuhan menjadi jawaban. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Saudara yang ingin
ingin ke Israel, ya harap mohon segera untuk mendaftar karena kami akan segera tutup ya karena akan pengurusan visa dan lain sebagainya. Ya biarlah rencana-rencana kita serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati. Shalom.